Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas rahmat, sehat, dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sedikit apapun. Selain itu, tidak lupa marilah kita sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan kita dari jurang kebodohan. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diberikan syafaat olehnya di yaumil akhir kelak. Amin. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pemuda Milik Masa Depan Bangsa. Hadirin yang saya hormati, bagaimana perasaan Anda jika saat ini kita masih berada dalam cengkraman bangsa penjajah ketika terjadi pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh bangsa penjajah? Lalu, bagaimana perasaan Anda melihat kebanyakan para pemuda saat ini seakan tidak ingin melanjutkan perjuangan para pahlawan kita? Kini, apa yang menjadi mimpi-mimpi mereka telah tercapai. Kita semua telah keluar dari belenggu penjajah. Namun, hal ini bukan berarti perjuangan telah usai. Kitalah yang menerima tongkat estafet ini untuk mempertahankan bangsa. Apa yang telah kita dapatkan ini merupakan tanggung jawab besar, karena pada dasarnya, mempertahankan adalah hal yang jauh lebih sulit daripada mendapatkan. Lantas, sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mempertahankan cita-cita luhur tersebut, atau malah menjauhkannya? Kemajuan bangsa berada di tangan para pemuda Indonesia. Untuk itulah, sebagai pemuda bangsa, kita harus mencintai bangsa ini dan mempertahankan keutuhan bangsa. Banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai wujud cinta akan tanah air. Di antaranya berprestasilah dalam bidang yang kita kuasai. Dengan meraih prestasi, kita bisa membawa bangsa ini dan mensejajarkannya dengan bangsa lain. Jangan sampai sebagai pemuda, kita malah lemah semangat, karena sesungguhnya nasib bangsa ini ada pada tangan para pemudanya. Jika kita bersemangat dalam meraih mimpi-mimpi kita, itu sama halnya kita membangun bangsa ini. Nah, hadirin yang saya hormati, sadarlah betapa pentingnya arti dan peran pemuda bagi bangsa dan negara ini. Betapa diharapkannya mereka untuk mampu mendongkrak bangsa ini ke era yang lebih baik. Dalam hal ini, banyak pemuda Indonesia pada umumnya mungkin masih banyak yang belum menyadari akan hal ini. Ada sistem yang tidak berjalan yang cenderung memperlemah peran dan kekuatan pemuda sebagai agent of social change. Kini, eksistensi pemuda sebagai pembaharu dan penerus generasi untuk masa mendatang kian lumpuh dan rapuh. Pandangan tersebut ditopang oleh kenyataan bahwa pemuda dominan terjerembab dalam perilaku yang tidak lagi produktif. Mereka cenderung konsumtif dalam segala hal. Serangan budaya pop yang menerjang gaya hidup pemuda menjelma menjadi fakta sosial yang mengimpit dan menekan perilaku kaum muda bangsa dewasa ini. Misalnya, penyalahan narkoba dan perilaku seks bebas yang terus meningkat. Wacana nasionalisme tidak lagi menjadi wacana praksis yang populer di kalangan muda. Mereka larut dalam kebanggaan budaya luar dan dunia pop yang mengikis semangat nasionalisme. Nilai-nilai tradisi yang menjadi kebanggaan dan inspirasi pemersatu pemuda perlahan-lahan telah terkikis. Kepedulian terhadap kondisi bangsa dan negara tidak lagi mewarnai perilaku pemuda. Kita bisa saling bahu-membahu untuk menyadarkan dan mengembalikan peran sosial pemuda demi mempertahankan cita-cita luhur dan untuk keberlangsungan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kesadaran bahwa masa depan bangsa adalah tanggung jawab kita bersama sangat penting. Penting bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda yang sudah sepatutnya peduli terhadap nasib bangsanya. Narkoba menjadi salah satu perusak masa depan bangsa. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DKI Jakarta menyebutkan jumlah pengguna narkoba yang tercatat di DKI Jakarta pada tahun 2012 mencapai 300.000 orang. Sementara itu, kelompok pengguna yang paling banyak adalah dari kalangan pelajar dan pekerja muda. Lagi-lagi yang terkategori pemuda, baik itu pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda mencatatkan dirinya menjadi pengguna narkoba terbesar. Free sex menjadi momok selanjutnya yang merusak kaum muda. Berdasarkan penelitian di 4 kota, yaitu Jakarta Pusat, Medan, Bandung, dan Surabaya,
Hasil yang didapat sebanyak 35,9% remaja punya teman yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sebagai gambaran, total remaja di Indonesia mencapai sekitar 62 juta. Sebanyak 36% diantaranya, yakni sekitar 21 juta remaja telah berhubungan seks. Hadirin yang saya hormati, sepertinya kita perlu mengingat kembali dan lebih meresapi apa yang Insinyur Soekarno katakan, yaitu Tuhan menciptakan bangsa untuk maju melawan kebohongan elit atas. Hanya bangsanya sendiri yang mampu merubah nasibnya negerinya sendiri. Untuk aksi besar kadang dimulai dengan langkah kecil. Kebiasaan dan pemahaman mendasar adalah yang sangat penting didahulukan untuk dibenahi. Bayangkan, ketika kita sebagai para pemuda Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengembalikan keutuhan bangsa. Kita berjasa pada bangsa kita sendiri. Yang paling sederhana adalah dengan cara menumbuhkan rasa nasionalisme dan paradigma, atau cara berpikir bahwa pemuda adalah milik masa depan bangsa. Tentu ini akan menjadi suatu kebaikan bagi kita bersama. Tak akan ada lagi masalah yang ditimbulkan oleh para pemuda yang membuat bangsa kita semakin bobrok. Jika pemuda solid, maka bangsa kita akan semakin maju dan kuat, seperti apa yang telah dicita-citakan para pahlawan kita. Sebaliknya, jika kita menjadi pemuda yang tidak bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa, maka masa depan bangsa akan hancur. Saya berdiri di sini mengeluarkan pendapat yang saya anggap benar dan saya yakini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pemuda Indonesia untuk memajukan bangsa. Pemuda hingga kini masih menjadi jantung pembaruan nasional. Kiprah dan sumbangsih kaum muda dalam segala sektor diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam membesarkan bangsa. Semangat perubahan pemuda harus tetap berjalan dan tertanam. Sebab, dalam kondisi apapun, posisi pemuda berpotensi menjadi penyeimbang sistem atau semacam kontrol bagi ruang sosial di sekelilingnya. Lantas, apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk mempertahankan cita-cita luhur para pahlawan? Semakin lama kita berbuat untuk memperbaiki kerusakan yang semakin besar, maka martabat, moral, dan keberlangsungan bangsa Indonesia akan dipertaruhkan pada masa yang akan datang. Hadirin semuanya, apa yang telah saya sampaikan di sini adalah sebagai pengingat bagi kita, khususnya para pemuda Indonesia, bahwa kita semua adalah milik masa depan bangsa, di mana bangsa sangat membutuhkan peran kita. Jika Anda adalah bagian dari bangsa, maka sudah sepatutnya Anda bercita-cita. Sebagai pemuda, kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh pihak-pihak lain yang ingin memecah belah kita. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali semangat persatuan yang sempat hilang dari dalam diri kita. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.